Oke. Baiklah, apakah kita mulai saja dulu? Iya. Nanti yang Ya, Dari ya, Bu Santo Nara. Lukas juga sudah ada kok. Itu Bu Oh Katrin. iya. Jadi paling enggak satu sekolah ada yang mewakili gitu ya. Iya, sudah. Baik. Selamat sore, Suster, Bapak, Ibu sore. yang kami Selamat sore, Bu Nara. sore hari ini akan membahas tentang rencana aksi. Nah, rencana aksi mungkin ada yang masih bingung atau apa, atau masih ada yang sudah pas atau belum, atau bagaimana, silakan. Kalau ditanyakan atau mau sharing juga boleh, silahkan. Ini sudah dikumpulkan semua, karena saya belum ngecek di Google Sudah. Classroom. Sudah. Mungkin atau ada yang mau dirubah gitu ya, silahkan. Oh iya. Yang apa? Bu Nara. Yang dikumpulkan, yang RA itu dikumpulkan besok ya? Dikumpulkan tanggal 5 itu kapan? Besok. Besok. Adakah yang dari Bapak Ibu akan sharing dulu atau share atau kita buka dengan doa dulu boleh? Iya, bukan. Ada yang memimpin doa, silakan. Ya. Baik, Suster, Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan pada sore hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang melimpah bagi hidup kami. Sehingga pada sore hari ini kami dapat bertatap maya bersama-sama untuk membahas rencana-rencana aksi kami. Dampingilah kami, tuntunlah kami agar apa yang kami bicarakan pada sore hari ini menjadi bekal bagi kami untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kami dan sekolah-sekolah kami masing-masing. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, dengan rencana aksi itu sama kita pasti ke materi kemarin ada 3 hal, ya kan. Kemudian ada RPP, AKM, kemudian satu lagi itu apa ya, saya lupa. Nah, itu harapannya Bapak Ibu mengambil rencana aksinya adalah mengintegrasikan dari 3 hal tersebut dalam pembelajaran tertuang dalam RPP, kemudian juga nanti pada penilaian ya, pada penilaian itu paling tidak ke AKM-nya itu yang masuk di sana. Tidak usah banyak-banyak untuk membuat AKM-nya, misalkan bisa bisa 1 atau 2 gitu ya, 1 atau 2 literasi misalkan, dan juga untuk yang numerasi gitu. Jadi misalnya literasinya 1, numerasinya 1 gitu. Kemudian untuk yang apa kemarin itu satu lagi itu juga bisa masuk ke dalam pembelajarannya gitu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu Suster ada yang mau men-sharingkan untuk yang rencana aksinya, misalkan oh ini aku sudah mantap atau belum, misalkan seperti itu. Silahkan. Adakah yang mau untuk share screen-nya? Bu Nara. Bu Nara? Ya. Saya sebenarnya kemarin sudah kirim, tetapi kirim dalam meraba-raba, masih meraba-raba membuatnya. Mungkin
saya akan coba untuk sharekan. Kemudian mohon arahan-arahan dari Bu Nara dan juga teman-teman. Semoga nanti bisa kami lakukan untuk berikutnya. Ya, saya akan coba dulu mulai dari yang pertama. Saya izin share screen. Saya mulai dari. Loh, nggak tampak ya? Ulang. Pak Tinus bisa. Kebetulan saya pakai handphone, jadinya tidak pakai laptop. Ya. Sudah nampak, Pak. Ya. Ini sudah nampak. Oh, sudah nampak. Ya. Sudah. Saya mulai dari. Ya. Saya mungkin kecil-kecil ya. Bisa kok, Pak. Saya mulai. Jelas. Kelihatan, Pak. Ya, bisa. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, Suster. Saya mulai dari visi dan tujuan sekolah karena di dalam rencana aksi yang akan dibuat melalui RPP itu intinya adalah bagaimana kita menyampaikan visi misi melalui RPP itu kemudian bisa sampai kepada anak-anak dan terbentuklah karakter itu. Nah, kami memulai dari sini sebagai pijakan untuk mencoba ke RPP-nya. Nah, visi kami adalah terwujudnya pribadi beriman, cerdas dan berkarakter. Dalam hanya beberapa kata, pribadi beriman, cerdas dan berkarakter. Itu dari visi kami. Kemudian misinya adalah mengembangkan nilai-nilai spiritual Kristiani, mengembangkan intelektual dan kreatif dan inovatif. Ketiga, mengembangkan sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan berdasarkan kasih. Karena peduli terhadap sesama dan lingkungan berdasarkan pada kasih. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta terhadap negara, bangsa Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini meningkatkan rasa cinta karena rasa cinta itu sudah dimiliki oleh anak-anak mungkin sejak masih TK sudah mulai. Nah, kami terus memupuk dan meningkatkannya. Nah, kemudian ada tujuannya. Tujuan adalah menyelenggarakan pembelajaran. Nah, di sini kata pembelajaran yang bermutu, efektif dan efisien. Nah, ini dalam pembelajaran ini yang masih mungkin nanti akan kami tuangkan di dalam RPP-nya, persiapannya, perencanaannya. Kemudian menyelenggarakan program pengembangan diri sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Ini melalui baik yang kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Ketiga, membentuk pribadi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Keempat, membudayakan sikap saling menghargai dan menghormati. Ini menjadi tekanan menghargai dan menghormati dalam pergaulan sehari-hari. Baik itu terhadap anak-anak, kepada orang yang lebih tua maupun kepada teman-temannya. Dan membudayakan semboyan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini yang menjadi pijakan kami di tahun pelajaran ini. Karena kami biasanya melakukan revisi ya dalam setiap 2 tahun sekali. Sekarang saya kembali ke yang berikutnya. Mohon maaf, ini share-nya ya. Ini yang sudah kami buat untuk rencana aksi tahap yang kedua. Sebenarnya
dari contoh kemarin sangat bagus. Pak, mohon maaf, Ya. itu yang tershare masih yang Word. Oh, masih yang Word? Oh, yang iya. Excel belum. Oh iya, tunggu. Saya Stop share dulu. Stop share dulu ya. Ya, terus ganti ke Excel. Keluar dulu ya. Iya. Ya. Ya. Malah keluar. Nggak apa-apa, Pak. Dibuka dulu itunya. Ya. Lu kok malah nggak kelihatan. Ya, udah kelihatan? Ya. Ya. Bapak Ibu, Suster, kami dalam pernyataan masalah mungkin juga dialami oleh sekolah-sekolah lain, walaupun pasti berbeda-beda kondisinya. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP di sekolah kami kurang mengembangkan aspek-aspek literasi serta belum mengimplementasikan visi misi secara menyeluruh. Jadi RPP itu kadang-kadang kita masih terlalu banyak karena ada contoh-contoh yang sana, yang sini, dan lain sebagainya, sehingga kadangkala kurang memperhatikan kesesuaian dengan visi dan misi. Jadi karena terlalu banyak, mungkin kita jadi malah bingung sendiri. Ini yang mana sih yang mau dipakai? Contohnya banyak banget gitu ya. Nah, tetapi dengan KKS ini kita memang mencoba untuk adanya perbaikan-perbaikan. Ternyata memang perlu ada prioritas yang perlu kami lakukan. Prioritas yang perlu kami lakukan adalah yang menjadi prioritas kami adalah merevisi RPP sekolah yang di dalam terdapat yang masih belum terdapat literasinya dan mengimplementasikan visi misi sekolah yang sudah dibuat tetapi belum menyeluruh. Jadi kami sudah buat RPP, tetapi seperti saya sampaikan tadi bahwa RPP-nya terlalu beragam karena mungkin contoh juga perlu ada perbaikan yang mengimplementasikan visi dan misi. Nah, sekaligus untuk literasi serta numerasi. Nah, memang kalau numerasinya mungkin bisa lebih berjalan. Tetapi kalau literasi memang mungkin masih kurang. Jadi kegemaran membaca memang perlu ditanamkan bukan hanya untuk anak, tetapi juga kita sendiri. Guru-guru itu perlu membaca. Nah, kadang-kadang membaca jika diperlukan. Belum menjadi sebuah kebutuhan. Saya mau membaca. Tapi saya mau membaca jika ada perlu. Itu masih seperti itu. Dan ini yang memang perlu ada perubahan. Nah, apa yang akan kami lakukan? Adalah membuat RPP yang di dalamnya baik tersurat, tertulis maupun tersirat aspek-aspek literasi baik dalam proses tujuannya, jadi dari indikatornya atau nanti tujuannya jelas, kemudian proses pembelajarannya, dan juga dalam penilaian. Nah, mungkin memang perlu untuk penilaian seperti tadi Bu Nara menyampaikan bahwa kalau itu harus bisa sampai pada penilaian.
Nah, atau evaluasi. Yang kedua, untuk buktinya akan dicoba buat videonya, video untuk KBM-nya, sesuai apakah nanti bisa sesuai dengan RPP-nya atau belum. Tentu saja ini dalam proses untuk belajar. Kami coba nanti akan memahami bagaimana proses satu demi satu, karena memang untuk membuat RPP yang sesuai dengan perubahan ini tampaknya perlu sebuah kajian dan juga perjuangan. Nah, indikatornya, kami berharap semua guru mampu membuat RPP sesuai dengan nilai-nilai literasi, karakter, dan refleksi, serta proses penilaian dalam penyusunan soal AKM. Kita berjuang untuk 100%, tetapi juga tidak memungkinkan kalau misalnya ada kekurangan sana sini, tetapi kami akan berusaha untuk bisa menjadi 100%, karena bukan pesimis, tetapi ya kita harus berusaha untuk bisa sampai ke sana. 100 dan juga yang kedua, indikator kedua adalah 100% guru melaksanakan proses pembelajaran. Jadi pertama membuat persiapannya, kemudian juga melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Kemudian bagaimana strateginya? Yang pertama akan kita lakukan sosialisasi, revisi kurikulum, dan juga sosialisasi revisi pembuatan RPP. Nah, karena masih dalam masa pandemi ini, kami memang memberlakukan kurikulum yang agak berbeda daripada di masa-masa biasa, sehingga di awal tahun kami selalu melakukan revisi kurikulum disesuaikan dengan kondisinya. Yang kedua, membuat kesepakatan waktu pembuatan RPP yang memuat nilai-nilai literasi, karakter, dan refleksi, serta proses penilaian dan penyusunan soal AM. Ini nanti kami akan mencoba mulai di bulan Juli, karena di saat sekarang ini ada banyak kendala yang kami lakukan jika dilakukan di bulan Mei. Yang pertama, ini masih tahap ujian, kemudian nanti pasti kita akan pengolahan nilai, kemudian menginput nilai 1 sampai dengan kelas 5 akan mempersiapkan pembuatan soal dan juga ulangan untuk akhir tahun, ya. Sehingga tampaknya ini waktu tidak memungkinkan jika kita kejar di saat-saat ini. Nanti jadi. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan akan kami lakukan di bulan Juli. Nah, apa yang akan mendukung kami nanti untuk pelaporan? Dalam pelaporan nanti kami akan sertakan bagaimana dokumen sosialisasi, kemudian agenda notulen, atau mungkin juga nanti bisa saya tambahkan undangannya, video proses pembelajaran, dan PPT laporannya. Ini yang akan kami buat untuk mendukung itu. Nah, kemudian kapan ini akan dilakukan? Ya kurang lebih setelah bulan Juli masuk. Nanti masuk, kami punya kegiatan
biasanya 1 minggu sebelum siswa masuk, kami sudah mempersiapkan diri untuk tahun pelajaran. Ada waktu 1 minggu, di mana kita akan mengolah apa saja kegiatan yang akan kita lakukan dalam tahun berjalan. Nah, jadi ini yang dapat kami sampaikan. Mohon arahan, petunjuk agar menjadi lebih baik. Sekian saja dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nara. Terima kasih Pak Har. Ini apa namanya? Ini sudah berarti ya. Oke. Ya. Kemudian ini nanti bukti perubahannya di situ ada video proses pembelajaran. Berarti Ya. semacam membuat video ya. Ya. Oke. Lalu nanti yang praktek berapa orang? Kalau untuk praktek ya saya belum bisa menyampaikan berapa orang, tapi saya usahakan yang cukup banyak lah mungkin ya. Tapi pasti akan kami pilih juga. Kalau bisa sih sebenarnya untuk semua dicoba gitu, supaya tidak iri. Semua tetap dicoba, semua dimonitoring. Karena kalau misalnya dipilih-pilih, nanti saya nggak dipilih, saya ini, saya itu, dan lain sebagainya. Itu efeknya kurang bagus. Masalah nanti bagus atau tidak bagus, yang penting semua dimonitoring dulu. Oke, ya gitu aja. Jadi nanti yang baik yang akan buat laporan, tetapi semua akan dicoba supaya tidak ada secara psikologis, biar tidak ada hal-hal yang iren istilahnya apa ya, yes gitulah. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Gini, untuk yang masukan saja, maksudnya untuk yang ini kami tidak akan nuntut banyak untuk video pembelajarannya. Misalkan cukup kan ini ada 2 orang setiap sekolah. Nah, cukup salah satu saja dikirim, misalkan Pak Har atau Pak Hanto yang mengajar, nanti di video itu yang dikirimkan ke kami gitu. Jadi sedangkan untuk yang misalkan guru-guru mau di video, mau di ini silahkan, tetapi itu untuk sekolah saja gitu. Jadi paling tidak hanya 1 saja yang dikirim dari peserta yang ikut KKS saja gitu. Jadi biar tidak terlalu berat. Engkau mikir nanti malah tidak terlalu berat gitu ya. Kemudian ini saya lihat berarti pelaksanaannya untuk pembelajarannya mau bulan Mei ataukah mau bulan Juli? Bulan Juli. Bulan Juli, oke, berarti tahun ajaran baru ya. Karena takutnya nanti ada yang guru kelas 6 siswanya sudah tidak ada, gitu kebingungan. Pak Kinus kebetulan guru kelas 6, jadi muridnya nggak ada gitu ya. Saya kebetulan nggak punya murid. Nanti kalau saya pakai murid ya pinjem dulu muridnya siapa, mungkin saya pinjem gitu ya. Iya, tidak apa-apa. Mau misalkan mau tetap guru kelas 6 boleh, mau pinjam murid yang lain juga boleh. Tetapi perlu ditekankan kami tidak minta banyak. Cukup 1 saja yang dikirimkan. Kemudian nanti videonya kayak dipotong-potong ya, misalkan bagian pendahuluan cukup berapa menit gitu aja kelihatan. Kemudian di bawahnya ditulisi di video itu pendahuluan gitu. Kemudian nanti ada misalkan tentang ini kan ada penanaman karakter juga ya di sini ya pada waktu pembelajaran, nanti dituliskan ada karakter ini yang tanamkan misalkan. Tetapi anak-anak tidak perlu diberitahu, cukup anak-anak siap misalkan loh ya. Yuk kita ambil sikap doa, berarti kan religius yang ditanamkan, bukan berarti terus anak-anak kita akan menanamkan religius, yuk kita berdoa, tidak gitu ya. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua misalkan gitu. Kemudian misalkan di bagian AKM gitu ya, AKM itu bisa gini. Kemarin juga waktu diskusi sama Riki juga itu AKM itu pada waktu pembelajaran bisa jadi semacam kayak kelas, soalnya misalkan hanya 1 saja tidak apa-apa. Maksudnya 1 literasi setidaknya ada matematikanya di dalamnya. Oke, kemudian ini saya rasa cukup bagus ya. Kelihatannya itu saja. Kemudian mau tanya dulu 1.
literasi dan numerasi. Kalau misalnya kelas besar itu kan bukan tematik ya. Jadi matematikanya tersendiri. Itu bagaimana kira-kira? Oke. Literasi itu kan maksudnya tidak melulu membaca, maksudnya masuk dalam bahasa Indonesia ya. Bisa jadi kayak seperti kemarin membaca gambar. Misalkan kita membaca diagram, itu kan termasuk literasi juga. Tuh. Kemudian ada soal yang kemarin matematika soal cerita gitu ya. Soal cerita itu kan juga termasuk literasi. Kemudian anak-anak membaca dari sumber lain juga termasuk literasi gitu. Jadi sebenarnya literasi juga kelihatannya luas ya. Jadi tidak hanya pada bahasa Indonesia gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang berpendapat yang lain? Silahkan. Mohon yang lain mungkin bisa membantu. Adakah yang mengambil rencana aksinya berbeda? Ada yang mengambil rencana aksinya berbeda? Oke, terima kasih. Kalau misalkan mengambil rencana aksinya sama, artinya begini, RPP, kemudian pendidikan karakter itu terimplementasi di situ akan terlihat pada penilaian atau evaluasinya. Berarti untuk yang ini sudah jelas semua? Benar, mungkin sedikit benar. Monggo Pak. Yang tadi kan kita mengambil salah satu dari peserta kita. Nah, terus untuk nanti ini kan mengumpulkannya tetap per masing-masing person kan ya, Bu Nara ya. Berarti misalnya nih, saya kan satu sekolah sama Bu Yosefin. Berarti yang saya rekam itu Bu Yosefin. Berarti yang saya kumpulkan juga videonya Bu Yosefin nggak apa-apa kan? Betul. Oh gitu. Takutnya bahwa saya dengan Bu Yosefin orangnya harus berbeda atau Bu Yosefin harus merekam saya kan nggak harus. Berarti oke. Nah, itu yang paling ini. Terus bagi kami secara garis besar sama Bu, saya mengambil persis mirip dengan yang Pak Hartono tadi, juga yang disampaikan Pak Arif itu kemarin, cuman memang ada beberapa revisi dari kami sesuai dengan ciri khas kami, termasuk kami masukkan prosentase selama ini yang sudah ada literasinya, prosentase yang sudah ada AKM-nya, itu persis itu yang sudah. Nah ini yang saya tanyakan tadi sebelum kita pertemuan, yang kemarin, yang hari ini Pak Kris minta itu, yang ini ya Bu, yang paling lambat besok tanggal 5 ya. Betul. Maksudnya kami sudah mengirimkan minggu lalu di grup kerep. Oh gitu, iya. Berarti nggak harus ngumpulkan lagi kan? Tidak harus. Soalnya juga udah kirim. Soalnya orang rajin tuh jadi agak bingung Bu. Tidak jelas ya. Waktu kemarin Bu, waktu Tarki kemarin nge-share untuk konsultasi tentang ini juga mesti bingung ya. Ini jangan-jangan sudah harus laporan dan sebagainya gitu. Iya itu. Itu belum. Makanya kemarin pada nawar, wah kami belum siap karena bayangan kami itu sendiri kita tuh harus menge-share yang mentoring ini sudah laporannya termasuk PTK-nya termasuk PTK apa PT apa PPT termasuk videonya. Waduh, ya. Kalau itu yang harus kami sharekan, jujur kami belum melangkah kemana-mana, kami baru membuat rencana. Memang kami sudah mengadakan sosialisasi dengan teman-teman, sudah sampaikan, tapi kan kalau untuk sampai ke itu, nah ternyata kalau bukan hanya kok meremehkan banget. Kalau yang dipresentasikan hari ini tentang format ini, ya jangankan siap, orang kami sudah mengirim kok, walaupun belum diterima. Itu Bu, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Karena ini kan saya cek tadi itu baru 6 kalau nggak salah, 6 yang mengirim gitu.
Saya belum, Bu Nara. Iya. Iya. Suster kan Ya, Bu rendah Nara. hati, Bu Nara. Suster rendah hati, jadi enggak. Bukan rendah hati, saya bingung Pak terus terang sama Bu Odi. Kemarin ya udah. Makanya kan dari itu. Ya, boleh saya menyambung Bu Nara? Halo. Silakan Suster. Oh ya, ya terima kasih. Saya dengan Bu Odi juga tidak jauh berbeda rasanya dengan milik budaya juga dengan Santo Antonius. Pada intinya kami itu untuk RPP itu yang 1 lembar. Kita membuatnya itu yang 1 lembar tapi lampirannya berlembar-lembar itu. Sama aja. Lalu saya dengan Bu Odi, ya gimana nih kita lihat. Lalu kemarin sempat juga melihat dengan tim, memang ada visi misi implementasinya. Cuman belum terlihat dengan ini pengembangan literasi, kemudian berpikir kritis, soal-soal AKM itu. Jadi kami lebih menitik beratkannya pada itu. Terus untuk pelaksanaannya memang kami kemarin juga memikir-mikir ya. Untuk sosialisasi memang udah kami sosialisasikan kemarin hari Senin. Tapi saya juga kasihan kalau membebani guru-guru lagi. Masih harus koreksi buat soal PAT lagi. Kemudian masih harus vaksin. Vaksinnya sekarang itu ada yang di puskesmas dan lain sebagainya. Ya sudah Ibu Bapak, pokoknya saya mensosialisasikan dulu untuk RPP kita mau menambah begitu aja. Tidak merubah tetapi menambah. Mengembangkan literasi, kemudian berpikir kritis, soal-soal AKM. Jadi pada saat pembelajaran besok itu soal-soal AKM sudah mulai dimasukkan. Kemudian untuk evaluasi juga begitu. Nah, rencana kami itu yang video itu mengambil kelas kecil dan kelas besar, Ibu. Kelas kecil kenapa? Karena saya melihat kalau kelas kecil itu kan tematiknya jelas. Tematik untuk tematik itu. Lalu yang kelas besar, ya siapa lagi kalau enggak Bu Odi gitu ya. Bu Odi itu pas kebetulan dia ngajar matematika. Mungkin ya kalau di SD itu kan matematika boleh pisah ya sendiri ya itu. Nah itu nanti lebih ke numerasinya begitu. Oke. Ya. Cuman masih harus cari selah-selah waktu di mana ini melaksanakan. Memang kami belum mengumpulkan karena kalau sudah dikumpulkan konsekuensinya itu harus dijalankan nih ya. Jadinya saya pikir-pikir dulu, bentar dilihat-lihat dulu guru-guru bisa enggak tarik ulur dulu. Kemarin memang ada rencana Juli, tetapi Juli rasanya kami itu oleh yayasan diminta dengan blended learning. Kalau blended learning RPP-nya beda lagi. Ya sudah akhirnya kami mengambil Ibu Bapak semua guru untuk membuat RPP yang temanya tema terakhir. Ini kan masuk tema terakhir anak begitu. Ya. Tidak apa-apa Suster. Blended learning itu berarti itu kan sebenarnya bisa juga tuh Suster. Karakternya masuk, iya. ketika evaluasi nilainya nanti AKM juga bisa kan? Iya. Untuk ini pembelajarannya, pembelajarannya yang memang ada lebih dikembangkan lagi, daring dan luring, ya. Bu Odi bicara dong, jangan bisik-bisik. Ayo. Iya, yang blended learning itu kan hanya bedanya di kegiatan pembelajaran, Bu Nara. Jadi kita hanya mempersiapkan langkah-langkah baik luring dan daring. Bedanya di itu aja sih kalau blended learning. Selebihnya formatnya, susunannya sama. Ya sebenarnya nggak apa-apa itu. Kan tetap aja bisa masuk AKM sama blended learning.
Cuman actionnya kan awal-awal mungkin masih perlu juga dipersiapkan. Ya. Kalau yang ini biasa action ya sudah. Karena kami itu memang kalau pas supervisi memang kami rekam. Direkam, lalu pada saat kita bicara dengan guru yang bersangkutan, yuk kita lihat rekamannya. Bapak tangannya gini terus. Nah, itu dilihat gitu. Jadi terlihat gitu kalau kita mengatakan sepanjang pengajaran tidak pernah menyapa anak. Nyatanya buktinya ada gitu loh dari video itu. Begitu. Gitu. Jadi mereka menemukan sendiri. Yuk kita lihat bareng-bareng. Terus akhirnya kita belajar apa ya? Nah, mereka sendiri yang mengungkapkan, ternyata kalau saya direkam ternyata gini ya itu. Kita juga memudahkan kita untuk tidak subjektivitas. Iya, lebih objektif. Ya. Luar biasa, Suster. Ya, terima kasih. Ya. Jadi berarti direkam grogi itu. Ya. Kalau ini kan enggak toh. Kan enggak grogi toh, Pak. Kalau virtual begini. Enggak, maksudnya mungkin guru-gurunya. Gurunya. Tanya aja Bu Odi. Bu Odi, grogi pernah kan direkam? Grogi, keringet dingin, Suster. Dia pernah tuh direkam hilang sendiri, melompat. Akhirnya pengawasnya itu, ibu kan juga mengarang buku BLBJ. Oh ya, Suster, saya lanjutkan aja. Pengawasnya malah mengajar. Melanjutkan. Karena tiba-tiba kan kita nggak ngerti ya kalau virtual begini. Jaringannya. Kalau Bu Odi itu grogi tapi alasannya sinyal, Suster. Alasannya sinyal gitu loh. Padahal itu grogi itu. Saya nangis loh Pak kemarin ujian. Hilang sendiri, tapi ada yang hilang ya cuek-cuek saja. Gurunya yang bingung malahan. Iya. Jadi Suster, Bapak Ibu, jadi ini sudah jelas semua ya. Oh iya, benar, saya lupa. Pak Arief mohon maaf tidak bisa ikut hadir dalam pertemuan ini. Rencananya jam 4 mau ikut, tetapi ternyata kan masih di rumah sakit kontrol gitu. Belum selesai, tadi sudah dari jam 2, kok belum dipanggil-panggil. Gitu. Jadi mohon maaf Pak Arief belum bisa gabung dengan kita. Enggak apa-apa Bu Nara. Cepat sembuh deh. Ya. Amin. Baik, sepertinya itu. Apakah ada yang mau di-sharingkan atau disampaikan, ditanyakan? Satu lagi Bu Nara sedikit yang ini. Seperti yang tadi Suster sampaikan, kalau sudah dikumpulkan memang harus dilaksanakan. Saya tadi berani mengumpulkan awal itu bukan apa-apa, takut telat aja karena kita kan memang orang-orang disiplin, jadi takut telat. Terus yang kedua, saya pikir kalau hari ini ada mentoring, kan kalau nggak salah jadwal sampai tanggal 6 itu terlambat sampai mentoring itu kan waktu itu. Saya pikir kalau misalnya mentoring ya yang sudah kami kirim, seandainya ada revisi kami akan revisi. Tapi hari ini Bu Nara dan Suster serta Bapak Hartono yang udah ini, mungkin Pak Hari yang belum ini sama Bu Ana ini belum komentar nih. Yang jelas sama Bu Katrin ya, kok semuanya jadi belum komentar. Jadi intinya kami sudah merencanakan, tapi kami antara yang pilihan tadi Suster ragu-ragu antara apakah mau ngambil yang akhir Mei ini atau pertengahan Juli. Karena kalau Bu Yosepin itu kan kelas 6. Kalau Mei ini kan sudah nggak punya siswa, kecuali kalau nanti Bu Yosepin mau pinjam kelas lain. Nah, tapi kalau Bu Yosepin mau kelasnya sendiri, mau nggak mau nanti pertengahan Juli, ketika awal ya minggu kedua Juli, nggak mungkin hari-hari pertama Juli. Ini karena Bu Yosepin mungkin masih adaptasi dengan siswanya. Nah itu benar dari kami. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti apa yang sudah kami kirim itu ternyata ada perbedaan atau ada perubahan. Itu aja Bu Nara. Ya. Bu Nara boleh tanya? Silakan. Untuk mentoringnya itu kurang lebihnya
bulan Juli pertengahan atau terakhir ya? Ada ini. Ambil. Nah, ini kita sepakati bersama saja. Ya, itu. Gitu aja. Kita sepakati mau Juli minggu ketiga ataukah mau kita tahap ketiga itu bulan Agustus ya. Oh, Agustus. Oh, tahap ketiga Agustus ya. Agustus 14. Oh, kalau itu masih tanggal longgar. 14. Ya. Okay. 14 Agustus. Iya. Ini kalau saya lihat jadwalnya itu tanggal 14 Agustus. Soalnya maaf salah. KKS tahap ketiga kegiatan 1. Oh, maaf, mulai dari tanggal 7 Agustus. Oh, 7. Kegiatan pertama jadi 7 Agustus dan 14 Agustus. Jadi seandainya kita ngambil terpaksanya nih, misalnya ngambil bulan ketiga Juli itu masih ya, minggu ketiga masih bisa ya. Nah, jadi misalnya, karena kan kita masuknya aja itu tengah ya kayaknya. Tanggal 5 ya. Kalau MPK. Tanggal 12, Suster. 12 MPK tanggal ya. 12. MPK 12. 12 Juli ya. Iya. Ya, jadi kalau 12 Juli. Ya, seandainya misalnya minggu kedua sudah anak-anak masuk, berarti kan tanggal 19. Itu kan hari Senin. Tanggal 19 itu kan berarti anak-anak kan sudah masuk normal. Artinya udah full belajar. Entah blended learning atau mau PTM atau PJJ. Artinya anak-anak itu sudah masuk dan sudah masuk. Ya, saya rasa kalau tanggal yang pertemuan ketiga itu 7 Agustus, saya rasa masih ini ya, Bu Nara ya, Bu Suster ya, masih longgar ya, masih agak bisa. Dengar. Gimana? Ya, masih ada waktu. Nah, mentoringnya kalau tadi Bu Nara mengusulkan minggu ketiga Juli atau mungkin keempat. Kalau ketiga Juli itu kan takutnya salah bacanya 3 Juli. Masuk mau mentoring 3 Juli. 3 Juli. Pintar lekaleta basa ya. Ya, monggo saya kembalikan ke Bu Nara dan Suster Bapak Ibu untuk rencana mentoring kita. Oke. Sore Bapak Ibu, Pak Slamet. Ya. Mau tanya Pak dengan Pak Slamet, apakah tanggal di bulan Agustus kami di budaya ada 2 peristiwa penting, yaitu ulang tahun budaya dan ulang tahun 1 Pelindung 1 Agustinus. Itu apakah Pak Slamet bertabrakan atau tidak Pak Slamet? Tanggal 6 dengan tanggal 28. Kalau tanggal 6 dan 28 ya pasti ada tabrakan, tapi nanti kita cari solusinya lah gimana. Ya, itu saja. Moga-moga tidak diminta jadi pelaksana. Ya, terima kasih Pak. Ya. Berarti kita sepakat ya, nanti kalau misalnya ini bisa diskusi di grup aja nggak apa-apa ya. Iya. Apa minggu ketiga atau mau minggu keempat awal gitu ya. Terlalu mepet kan sakit. Yang mungkin minggu keempat awal itu, karena kalau minggu ketiga, misalnya minggu ketiga tanggal 19-an itu kita buat ngedit videonya namanya nggak pernah, nanti malah hilang semua gitu ya. Jadi nanti saya suruh ngedit itu sampai sekarang masih berpikir cara ngeditnya gimana. Saya masih belum ngerti gitu ya. Jadi masih harus belajar. Serain Bu Odi, Pak Slamet. Ada Pak Tino, ada Bu Odi, di sini ada Bu Ana, ada Bu Katrin. Iya. Makanya ini kalau sudah umur itu lupa, diajarin sekali 2 kali lupa. Jangan bilang umur. Ini banyak yang udah berumur. Udah berumur loh Pak. Senior. Itu namanya PDI ya Pak. Bukan daya ingat. Iya. Asal jangan PDIP Bu. Baik, Suster, Bapak Ibu, apakah masih ada lagi? Cukup. Bu Nara, mungkin saya memperjelas aja, dalam artian saya bertanya supaya saya lebih jelas. Maksud saya berarti untuk tahap berikutnya
itu kan kita membuat PPT-nya seperti tahap pertama kemarin kan. Jadi kita membuat PowerPoint yang merupakan rencana aksi, kemudian pembuka dan sebagainya seperti itu. Kemudian lampirannya itu ya seperti langkah-langkah kayak video bukti-bukti seperti itu kan Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu supaya lebih jelas saja. Terima kasih. Ya. Apakah masih ada? Atau sebelum mentoring yang terakhir mungkin ada pas pertengahan gitu nggak apa-apa. Ya nanti kita sepakati aja. Kita sepakati aja ya. Diskusi nanti di grup misalkan. Saya minta ini boleh silahkan. Ya. Berarti pertemuan hari ini sudah jelas semua. Lalu kan karena mungkin ada juga peserta yang lain tidak di sini. Itu ada yang mengambilnya berbeda dengan yang kita diskusikan hari ini gitu. Ya, jadi nanti bisa. Terus mungkin ini yang sudah tadi sudah mengirimkan pertama berarti sudah mengirimkan awal berarti kan sudah paham maksudnya gitu ya. Kemudian nanti ada yang yang ada yang belum nanti bisa sebagai referensi bersama. Bu Nara, ada usul sedikit aja. Silakan. Kalau saya lebih setuju seandainya di grup kita, Bu Nara melihat ada sesuatu tugas yang dari kami lupa, saya ikhlas untuk diingatkan. Misalnya Bu Nara, sebut nama gitu gak betul. Karena sebut kalau saya sih mungkin kalau yang lain nggak berkenan, kalau saya tapi di grup ini aja biar malunya nggak terlalu besar. Misalnya yang malu Pak diingatkan, kita udah sama-sama kok. Misalnya Bu Nara mengingatkan, Pak Iskandar hari ini kelompok kerep yang misalnya deadline waktu nanti malam, hari ini grup kerep yang belum mengumpulkan berapa orang atau kalau kayaknya setuju tuh Bu. Disebutkan namanya juga nggak apa-apa di antar kita aja gitu. Itu usul aja kalau suster dan Bapak Ibu guru yang lain setuju. Bapak iya itu Pak saya juga setuju karena kadang-kadang sudah lupa ini udah kirim atau belum. Kalau lagi ketemu begini tahu tugasnya Pak. Iya. Tapi kalau nanti udah tutup Zoom-nya lupa lagi. Apa ya itu tadi senior katanya. Untung saya ada rekan saya Bu Yosepin itu selalu ingat, Pak ada buka GC ada tugas. Oh ya. Baik, bagus Pak ada yang mengingatkan kalau dua-duanya lupa. Ya bukan. Yo rampung gitu. Baik, terima kasih Pak Iskandar masukannya dan ini diterima oleh yang lain juga. Iya. Siap Bu, diingatkan, siap diingatkan. Passwordnya sudah menyerahkan tapi belum diklik serahkan. Itu bisa betul. Saya malah kemarin salah ngirim. Yang di rencana aksi dikirim ke yang itu pemahaman tuh Bu Nara. Jadi saya kira dua-duanya akhirnya saya itu ralat. Oh iya. Ya kemarin memang ada yang belum sempat diklik. Iya itu makanya. Baik, ya Bapak Ibu terima kasih. Nanti kami tindak lanjuti gitu. Kami juga akan lebih teliti lagi untuk melihat gitu ya. Kalau misalkan hari ini tidak ada lagi yang akan dibahas atau ditanyakan dan ini berarti kegiatan hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan yang akan datang kita diskusi lagi di grup. Harapannya nanti Pak Arief bisa gabung juga dengan kita. Baik Ibu Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga sudah menyediakan waktu untuk kita sharing bersama, bahas bersama. Kemudian nanti bisa ditindaklanjuti untuk yang berikutnya gitu. Dan semoga sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua dan Tuhan senantiasa memberkati kita. Dan mohon maaf jika misalkan dari kami dalam menyampaikan atau menanggapi masih kurang, ada yang kurang, kami mohon maaf. Kemudian kita tutup dulu dengan doa, silakan salah satu yang memimpin penutup. Pak Hari, monggo. Marilah Bapak Ibu Sister kita hening sejenak untuk menutup kegiatan pada sore hari ini. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat yang Kau berikan kepada kami
sehingga pada pertemuan ini kami dapat mengambil hikmah, sehingga apa yang akan kami rencanakan ke depannya dapat berguna, terutama untuk memajukan pendidikan di sekolah kami masing-masing. Tuhan berkatilah juga Bapak Arif yang sekarang cek ke dokter, semoga Bapak Arif dalam keadaan baik-baik saja dan besok dapat berkumpul dan dapat beraktivitas kembali seperti semula. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Lanjutkan aktivitas. Iya, Bu Ana. Ya. Mohon maaf tadi telah. Tidak apa-apa, Bu. Iya, karena kesalahan teknis Bapak Ibu tadi sebelumnya dipakai anak saya sehingga dirubah-rubah apanya, jadi membuat saya nggak bisa masuk berkali-kali, keluar masuk. Mohon maaf. Apa, Bu Ana. Saya tutup ya. Ya, terima kasih ya, Usumnya.